semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, yaitu Manchester United. Jadi target prioritas Manchester United saatnya Benjamin Sesko ke Premier League. Musim panas ini bisa menjadi momen di mana Benjamin Sesko akhirnya melangkah ke Premier League. Penyerang RB Leipzig itu menjadi target utama Manchester United yang tengah mencari ujung tombak baru setelah performa lini depan mereka dinilai kurang tajam musim lalu. Dengan nilai transfer mencapai 1,49 triliun rupiah, Sesko dipandang sebagai investasi besar namun sepadan. Sesko bukan nama baru di radar klub Inggris. Ia pernah dikaitkan dengan Arsenal sebelum klub London itu merekrut Victor Gyökeres, sementara Newcastle siap bergerak jika Alexander Isak hengkang ke Liverpool. Bahkan Chelsea turut disebut dalam daftar peminat, sesuatu yang tampaknya berlaku untuk hampir semua bintang muda Eropa. Pemain berusia 22 tahun ini telah dibandingkan dengan Erling Haaland bukan hanya karena keduanya berasal dari Salzburg, tapi karena postur, kekuatan, kecepatan, dan insting gol yang tajam. Namun, Sesko menawarkan sesuatu yang lebih variatif musim lalu. Ia tak hanya menunggu bola di kotak penalti, melainkan aktif bergerak ke sayap dan lini tengah untuk terlibat dalam permainan. Kecepatan larinya yang mencapai 35,7 km atau jam menjadikannya salah satu penyerang tercepat di Bundesliga, sementara keberhasilannya dalam duel udara menunjukkan sisi fisik yang kuat. Ia juga mencatat rasio keterlibatan di kotak penalti yang tetap tinggi meskipun kini lebih fleksibel dalam peran ofensif. Dengan atribut lengkap sebagai striker modern dan usia yang masih muda, Benjamin Sesko bisa menjadi pembelian jangka panjang yang ideal. Manchester United memang memimpin perburuan, tetapi dengan banyaknya peminat, transfer ini masih jauh dari kata pasti. Manchester United tawarkan Garnacho demi paket inovatif. Ollie Watkins siap gabung Setan Merah. Manchester United terus aktif di bursa transfer musim panas 2025. Setelah merekrut Matheus Cunha dari Wolves dan Bryan Mbeumo dari Brentford, kini Setan Merah dikabarkan tengah membidik Ollie Watkins sebagai solusi lini depan mereka yang masih dianggap belum tajam. Namun harga tinggi yang dipatok Aston Villa, yaitu sekitar 60 juta, membuat United berpikir ulang. Watkins yang akan menginjak usia 30 tahun pada akhir tahun ini dinilai terlalu mahal untuk ditebus langsung. Menurut laporan dari The Independent, Manchester United kini tengah menjajaki opsi pertukaran pemain untuk menghindari tekanan dari aturan Profit and Sustainability Rules dalam kurung PSR Premier League. Salah satu ide yang muncul adalah menawarkan Alejandro Garnacho sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendapatkan Ollie Watkins. Garnacho, pemain muda yang berkembang dari Akademi United, dipandang sebagai aset berharga yang dapat menghasilkan keuntungan bersih dalam laporan keuangan klub jika dijual. Hal ini tentu menjadi nilai tambah di tengah regulasi PSR yang semakin ketat. Namun Aston Villa dikabarkan enggan melepas Watkins yang masih menjadi andalan utama Unai Emery di lini depan. Tak hanya Aston Villa, Manchester United juga menjalin komunikasi dengan Chelsea untuk potensi pertukaran pemain yang melibatkan Nicolas Jackson dan Garnacho. Langkah ini muncul setelah Chelsea kedatangan dua striker anyar, Liam Delap dan Joao Pedro, yang bisa membuka jalan keluar bagi Jackson. Meski demikian, proposal tersebut tampaknya menemui jalan buntu. Chelsea hanya bersedia mengeluarkan maksimal 30 juta untuk Garnacho, sementara mereka menuntut nilai lebih dari 2 kali lipat jika harus melepas Jackson. Artinya, pertukaran langsung antara kedua pemain dinilai tidak seimbang secara nilai pasar. Manchester United resmi rekrut bek muda Harry James perkuat proyek jangka panjang akademi. Di tengah minimnya aktivitas transfer tim utama Manchester United pada musim panas ini, klub justru semakin aktif membangun fondasi masa depan melalui rekrutan di level akademi. Yang terbaru, Setan Merah resmi mendatangkan bek muda berbakat Harry James dari Southampton pada Selasa dalam kurung 29 Juli 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kabar transfer ini dikonfirmasi langsung oleh sang pemain melalui akun Instagram miliknya. Dalam unggahannya, James tampak memamerkan jersey MU bernomor punggung 3. Bangga dan bersyukur bisa bergabung dengan Manchester United. Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan awal dari babak baru yang penuh semangat. Tidak sabar untuk segera memulai. Bek tengah berusia muda ini menjadi bagian dari gelombang regenerasi lini belakang Akademi United menyusul kehadiran Diego Leon dan Enzo Cannavaro sebelumnya. Namun, James disebut sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan. Bahkan digadang-gadang bisa menjadi duet masa depan bersama Jayden Nwashi, salah satu bek paling menonjol di tim muda Inggris saat ini. Kedatangan James juga menegaskan komitmen Ineos, pemilik baru klub, dalam memperkuat sistem Akademi United yang sudah berkembang pesat. Dengan pelatih Ruben Amorim membuka jalan jelas bagi pemain muda menuju tim utama. Seperti yang terlihat dari perkembangan Chido Obi dan Aiden Heaven, masa depan skuad muda Setan Merah kian cerah. Meski belum tentu langsung menembus tim senior, James akan menjadi bagian penting dari tim U-Strip 18 yang dipenuhi talenta potensial. Darren Fletcher selaku direktur teknis disebut kembali mendapatkan berlian muda yang bisa dibentuk menjadi andalan masa depan Old Trafford. Manchester United masuk dalam perburuan Gianluigi Donnarumma.
Manchester United dikabarkan masuk ke dalam perburuan untuk mendatangkan kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma pada musim panas tahun ini. Menurut laporan dari L'Equipe, Manchester United dikabarkan telah bergabung dalam perburuan untuk mendapatkan tanda tangan penjaga gawang Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma. Klub raksasa Prancis tersebut dilaporkan telah mengamankan pengganti sang kiper, membuka jalan bagi potensi kepindahannya. Selain MU, rival sekota mereka, Manchester City, juga memiliki ketertarikan untuk merekrut kiper berusia 26 tahun tersebut. Paris Saint-Germain tampaknya telah membuat keputusan untuk melepas Gianluigi Donnarumma setelah berhasil mengamankan penggantinya. Langkah ini mengindikasikan bahwa PSG siap untuk bernegosiasi mengenai transfer kiper utama mereka yang telah menjadi salah satu nama besar di dunia sepak bola. Ketersediaan Donnarumma di pasar transfer tentu saja memicu minat dari klub-klub top Eropa yang mencari peningkatan di posisi penjaga gawang. Perburuan Donnarumma kini memanas dengan masuknya dua klub, Manchester United dan City. Kedua tim raksasa Liga Primer ini dikenal memiliki kekuatan finansial dan ambisi besar untuk bersaing di level tertinggi. Persaingan antara Setan Merah dan The Citizens untuk mendapatkan Donnarumma diprediksi akan sangat sengit, mengingat kualitas dan reputasi sang kiper sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Gianluigi Donnarumma yang kini berusia 26 tahun telah membuktikan dirinya sebagai penjaga gawang kelas dunia sejak debutnya di usia muda. Dengan refleks yang cepat, kemampuan menghentikan tembakan yang luar biasa, dan postur tubuh yang menjulang, ia menjadi aset berharga bagi tim manapun. Pengalamannya di level tertinggi, baik di klub maupun di tim nasional Italia, menjadikannya target ideal bagi klub-klub yang ingin memperkuat pertahanan mereka dengan kiper top. Jangan lupa untuk like, komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.